Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya malam ini akan menjelaskan, materi terkait dengan Python. Jadi mungkin sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri dulu karena, kemarin waktu perkenalan saya belum, memperkenalkan diri juga, secara langsung. Jadi nama saya Yeni Ardieni, saya ini staf ngajar di Departemen Ilmu Komputer. Kemudian saya bergabung di IPB sejak tahun 2000 sampai saat ini. Di IPB saya riset terkait dengan computer vision, ya. Juga ada AI di sana, kemudian ada machine learning, pattern recognition, dan 3 tahun terakhir juga melakukan riset di big data gitu, ada advanced predictive analytics. Saya tahun 2017 sampai dengan tahun ini ya, April, Mei, awal ya kurang lebih, itu saya pernah membantu IBM sebagai senior data scientist selama 3 tahun. Kemudian di sana saya posisinya sebetulnya sebagai peneliti. Jadi waktu itu saya part-time, jadi sebagai peneliti, namun karena di IBM tidak ada research group gitu, jadi saya masuk ke dalam data scientist sebagai senior data scientist seperti itu. Ini LinkedIn saya, kemudian nanti mungkin kalau ada yang tertarik dengan publikasi ya silahkan kalau memang diperlukan. Baik, mungkin itu saja perkenalannya. Nah, sebelum memulai materi, saya akan menyampaikan dulu, ini ada slide tambahan ya supaya lebih mudah gitu menjelaskannya. Jadi di sini kan terkait dengan data science. Jadi data science ini memang mulai diperkenalkan itu 2012 ya, pertama kali itu dari Harvard University yang mengeluarkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa data scientist is a sexist job katanya gitu. Nah, sejak tahun itu 2012. Nah, kemudian sejak tahun 2014 ini memang datanya itu dari luar gitu. Itu mulai orang banyak bekerja sebagai data scientist gitu. Nah, di sini saya menunjukkan beberapa software yang biasa digunakan untuk data science. Jadi tahun 2014, 2015 itu banyak orang masih menggunakan SAS ya. Jadi SAS itu tidak free gitu, dia license umumnya. Kemudian juga R. Nah, R ini yang yang free. Jadi trennya itu kalau SAS mulai nurun gitu kan, kemudian sementara yang open source itu mulai naik. Nah, kemudian mulai dari 2016, nah ini Python ini mulai diperkenalkan gitu kan. Nah, seiring dengan munculnya Python ini, kemudian tren dari R juga kalah gitu ya. Jadi di sini Anda lihat naik gitu trennya sampai saat ini gitu. R itu memang agak menurun kalau untuk data scientist, tapi kalau untuk peneliti memang untuk R ini masih dipertahankan ya, masih banyak yang menggunakan gitu. Sementara kalau untuk SAS juga trennya memang agak kurang baik gitu, masih terus menurun seperti ini. Nah, itu kurang lebih terkait dengan software yang digunakan di data science gitu. Nah, kemudian mengapa Python gitu? Kenapa saat ini orang banyak menggunakan Python? Jadi memang pertama ya tentunya Python itu open source gitu. Jadi Python itu tidak berbayar, kemudian juga karena dia tidak berbayar, maka tentunya orang banyak membuat library-library seperti itu yang bisa mudah digunakan oleh pengguna seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari sisi penggunaannya di-compare dengan programming language yang lain, itu bahkan PHP juga itu sudah mulai trennya menurun gitu. Nah, untuk data analitik memang Python ini sudah mulai naik. Tapi bukan cuma data analytics ya, untuk programming samalah selain untuk data analitik juga Python itu banyak digunakan. Saya termasuk yang mazhab Python, jadi waktu di IBM memang ada spesifikasinya sendiri, ada yang Python, ada yang R gitu. Jadi sebetulnya
kalau Anda udah pernah punya pengalaman di R juga, kalau misalkan memang mau mendalami terus ya nggak masalah, masih diterima gitu. Jadi ini begini trennya. Kemudian kalau misalkan C++ memang trennya tidak banyak perubahan gitu ya, tapi memang C++ ini banyak orang gunakan untuk mengembangkan library, bahkan untuk Python sendiri banyak diturunkan dari C++ seperti itu. Kalau terkait dengan package, jadi seperti tadi disampaikan, library itu adalah package. Jadi kalau trennya itu kan saat itu Pandas gitu. Kemudian ada Django. Django ini biasanya untuk web application ya. Jadi kalau Anda mau bikin aplikasi web, biasanya banyak menggunakan Django. Kemudian ada NumPy, kemudian untuk numerik gitu atau Matplotlib untuk visualisasi. Nanti Anda akan belajar juga. Kemudian ada Flash. Flash juga sama tuh. Flash juga biasanya dipakai dia sebagai API untuk menghubungkan dengan software lain. Misalkan Anda pakai R, kemudian mau ditampilkan di Python itu bisa, kemudian pakai Flash, kemudian kalau dari QGIS aplikasi untuk spasial itu Anda boleh juga ditampilkan di Python, itu Anda harus pakai Flash biasanya. Nah, ini perkembangan dari package Python gitu saat ini. Nah, kemudian kenapa malam ini tadi pagi ya saya minta Anda untuk menginstall Jupyter gitu sebelum kuliah malam ini. Jadi memang saya termasuk pengguna Jupyter. Jupyter walaupun untuk Python itu yang versi lamanya itu yang bukan notebook itu juga masih pakai gitu. Cuman karena interface-nya itu lebih nyaman di Jupyter gitu, maka saat ini banyak orang menggunakan Jupyter. Nah, Jupyter ini juga trennya ini semakin meningkat gitu. Jadi makanya di perkuliahan ini diperkenalkan Jupyter. IBM sendiri di Watson juga di cloud-nya itu juga mereka menggunakan Jupyter sebagai platformnya. Nah, Jupyter ini terpisah sebenarnya dengan Anaconda gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan Jupyter kalau misalkan Anda sukanya pakai Visual Studio gitu. Jadi pakai Visual Studio. Sekarang saya seringnya pakai Visual Studio. Tapi untuk mempermudah sekarang saya akan menggunakan yang versi browser aja gitu untuk menggunakan Jupyter-nya.